Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Guru Absurd. Sekarang saya ingin mengabarkan berita yang terbaru, yaitu terkait Prabowo. Jengah ada jenderal tak pikirkan ancaman nyata pertahanan negara. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto jengah dengan adanya elit bangsa yang tak memikirkan ancaman nyata terhadap pertahanan negara. Nah, hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan seminar nasional tentang TNI AU dalam perkembangan teknologi elektronika penerbangan yang digelar Mabes TNI AU di Lanun Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 8 bulan 11 2022. Menurut dia, elit bangsa tersebut tak waspada terhadap potensi ancaman pertahanan negara. Terus terang saja, saya mengatakan kita bangsa kita, masyarakat kita sekarang ini kurang waspada, elit kita kurang waspada. Bahkan ada di antara elit kita yang tidak mau memikirkan ancaman-ancaman real yang dihadapi bangsa-bangsa, ujar Prabowo Selasa siang. Prabowo juga menyinggung adanya pernyataan seorang jenderal beberapa tahun lalu. Prabowo menyebut bahwa jenderal tersebut memprediksi tidak akan ada ancaman perang terhadap Indonesia beberapa tahun ke depan. Nah, Prabowo menyayangkan cara berpikir jenderal tersebut dalam memprediksi ancaman peperangan. Ia menegaskan bahwa seorang jenderal seharusnya bisa berpikir strategi dalam menakar ancaman terhadap negara. Pernah beberapa tahun yang lalu saya mendengar jenderal-jenderal, orang-orang yang seharusnya berpikir tentang strategi, berpendapat bahwa dalam berapa puluh tahun ke depan tidak ada ancaman bahaya perang, kata Prabowo. Dia juga menilai cara berpikir jenderal tersebut sangatlah membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia setiap kali mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam sebuah forum selalu mengingatkan pentingnya kesadaran bangsa dalam mengantisipasi ancaman peperangan. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap forum yang saya hadapi, saya berusaha untuk membangunkan seluruh yang dapat mendengar saya untuk meninggalkan sikap seperti ini. Sikap seperti ini adalah sikap yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, papar Prabowo. Karunia yang kita terima hendaknya kita manfaatkan untuk siap menghadapi ancaman yang akan datang. Kalau tidak terjadi perang, alhamdulillah. Kalau terjadi, kita siap, sambung Prabowo. Dia pun mengingatkan kepada semua pihak agar tidak berpuas diri dengan situasi saat ini. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya investasi terhadap bidang pertahanan dalam mengantisipasi ancaman di masa yang akan datang. Jangan kalau kita mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kita santai. Nah, ini harus kita introspeksi. Kadang-kadang bangsa kita ini bangsa yang cepat puas, yang cepat santai, kata dia. Tidak ada ancaman, karena tidak ada ancaman, pertahanan boleh di nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan. Tidak perlu kita investasi dalam pertahanan, imbuh dia. Nah, ini betul menurut saya, kata Prabowo, bahwa kita harus terlalu siap perang. Apalagi Australia sudah mulai tegas bilang terkait konflik di Pulau Pasir. Tidak akan menyerahkan sejengkal pun, kata Australia. Tidak akan meninggalkan Pulau Pasir, kata Australia. Nah, itu kalau kita santai maka kita akan diserang oleh Australia bahkan atau negara lain. Karena yang jelas Indonesia ini dihampit oleh negara-negara persemakmuran Inggris seperti Australia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara yang mungkin belum saya sebutkan. Yang jelas kita dihampit negara-negara tersebut. Kalau kita santai, nah itu betul kata Pak Prabowo, kita harus mulai membuat
senjata sendiri, rudal balistik, rudal apa terserah, pokoknya kita harus bikin itu. Pesawat, tank, alat drone canggih dan lain sebagainya. Yang jelas zaman sekarang perang yang menentukan adalah senjata jarak jauh. Kita harus bikin. Kalau Australia nanti didatangkan nuklir, oh bahaya. Indonesia harus punya nuklir juga kalau gitu. Kalau nggak gitu nggak seimbang. Tapi yang jelas nanti Indonesia kalau buat nuklir disanksi. Itu. Yes, saya kira itu saja berita hari ini. Berita yang tadi yang saya beberapa yang saya kutip itu dari kompas.com. Terima kasih Kompas. Saya kira itu saja berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.